Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muntomi dari kelas 8B1. Kali ini saya akan menyampaikan tentang paradigma hukum. Paradigma hukum merupakan suatu perspektif dasar yang membawa pada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, maka kita dapat memahami hukum lebih baik daripada tidak mengetahui paradigma hukum tersebut. Terdapat 4 paradigma hukum. Yang pertama adalah hukum sebagai nilai, yang kedua hukum sebagai ideologi, ketiga hukum sebagai institusi, dan yang keempat adalah hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai nilai yaitu hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti bahwa kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Terdapat parameter gagalnya hukum sebagai nilai atau moral, yaitu 1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan-aturan, karena suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan. Yang kedua adalah kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik. Aturan yang telah dibuat haruslah diumumkan. Kemudian adalah kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut. Dan yang keempat, kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan. Yang kelima, kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan yang diatur. Dan yang keenam adalah kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan sebagai tidak boleh sering melakukan perubahan. Karena dengan sering mengubah aturan dapat menyebabkan orang kehilangan orientasi. Dan yang ketujuh adalah kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Yang kedua adalah hukum sebagai ideologi. Hukum sebagai lembaga normatif adalah merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar dan merupakan penekanan dari hubungan-hubungan yang berlangsung dalam masyarakat. Karl Marx mengumumkan pendapatnya bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan kelas orang yang berpunya di dalam masyarakat yang menjadi paradigma ideologi dalam merumuskan hukum. Paradigma ideologi dalam hukum dapat dijumpai dalam bidang hukum kontrak. Sebagaimana lazim dikenal sekarang adalah produk dari abad ke-19, di mana pada abad ke-18 kontrak bukan merupakan hasil dari persetujuan individual, melainkan implementasi praktis kebiasaan dan kaidah tradisional. Ideologi komunal tersebut tidak mengenal kontrak sebagai hasil suatu perjanjian. Dan yang ketiga adalah hukum sebagai institusi. Hukum sebagai institusi di dalam pengamatan sosiologi bahwa di dalam kenyataan sehari-hari hukum diwujudkan melalui aktivitas atau bekerjanya berbagai badan pengadilan, seperti pengadilan, pembuatan hukum, kepolisian, dan advokat, yang melalui badan-badan tersebut semua cita-cita hukum, gagasan abstrak, doktrin, dan sebagainya diusahakan menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang realisasinya melalui suatu badan yang disebut dengan pengadilan. Dan untuk mengamati bagaimana badan-badan tersebut bekerja, maka hukum itu dikatakan sebagai suatu institusi. Dan yang terakhir adalah hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20. Namun di masa sekarang, hukum sudah menjadi sarana yang syarat akan kepentingan, misalnya adalah politik. Sehingga hukum menjadi sarana implementasi keputusan politik yang menghilangkan sifat dasarnya pada kehidupan tradisional. Hal tersebut dapat dilihat pada dewasa ini, di mana hukum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa yang dicita-citakan, sehingga hukum tidak lagi mempertahankan status quo, melainkan hukum banyak melakukan perubahan-perubahan sosial. Demikian
yang dapat saya sampaikan tentang paradigma hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.